Siang hari ini kita akan bicara mengenai gangguan hati ya, hepatitis sama sirosis. Kalau kita balik ke belakang, hati ini termasuk organ aksesoris pada sistem GI tract gastrointestinal, jadi ada hepar, ada gallbladder, ada pankreas. Ini kita refreshing ya. Jadi selain tempat penyimpanan gula dan lemak ya, dia juga merupakan bagian dari sistem imun, di mana pusat sistem fagosit, ada sel cover, kemudian dia juga berperan pada metabolisme glukosa, tempat glikolisis maupun gluconeogenesis, kemudian sintesa protein, globulin, albumin, transferin, protein-protein dalam tubuh yang diperlukan itu diproduksi oleh hati ya, juga kolesterol ya. Tubuh juga bisa membuat kolesterol sendiri ya, walaupun yang kita kenal dengan hiperlipid primer. Jadi peranan hati juga ada di situ. Kemudian banyak yang lainnya, selain itu juga untuk berperan dalam fungsi faktor pembekuan, penyimpanan vitamin mineral, kemudian termasuk dalam sintesa garam empedu, steroid. Kemudian yang tidak kalah penting, dia juga mempunyai peranan detoksifikasi semua bahan kimia racun yang termakan oleh tubuh kita. Ada beberapa kelainan yang ada, terutama yang paling terkenal adalah peradangan atau hepatitis. Selain itu nekrosis pada kasus sirosis ya, kemudian kolestasis atau sumbatan, dan kemampuan regenerasinya tidak baik. Jadi bila ada injury atau stresor pada hati, parenkim hati, sel hepatosit, dia akan merangsang proinflamasi, TNF-alfa, interferon, interleukin 6 ya, untuk membuat apakah dia akan mengganggu atau tidak pada sistem hati maupun sel bilirnya. Kalau kita lihat di sini ada peranan sel stellata ya. Ini yang berperan pada terjadinya sirosis atau tidak. Nah, manifestasi klinis pada gangguan hati itu ada yang akut maupun kronik. Kalau kurang dari 6 bulan, itu disebut akut. Sedangkan lebih dari 3 bulan, dari 6 bulan, kita sebut kronik. Beda dengan akut kroniknya pada infeksi virus yang cuma 2 minggu. Jadi sama seperti yang lain, akut, kronik. Akut ini ada ya seperti hal virus yang lain ya, ada anoreksia, nyeri ya, demam, atralgia, urtikaria, hepatomegali, terus kuning ya, kemudian kencingnya gelap dan lain-lain. Kalau sudah kronik sudah lebih tidak spesifik, apalagi pada kasus hepatitis C yang lebih banyak keluhannya tidak khas ya, seperti mudah capek, malas ya, itu secara umum aja itu tidak spesifik. Kita tahu ada sebelum orang itu sakit ada beberapa penderita hepatitis, gangguan hati itu melalui 3 fase, pre-ikterik, ikterik, dan post-ikterik. Tapi ini spektrum karena tidak semua pasien ini
akan mengalami ikterus juga. Ada beberapa yang subklinis, contoh seperti hepatitis C tadi itu jarang malah ikterus ya. Rata-rata dia silent ya. Gejalanya tidak tampak. Kalau kita bicara hepatitis, ada terutama virus, karena yang paling terkenal adalah hepatitis virus. Yaitu hepatitis virus A dan E yang sifatnya lebih enterical, jadi dia penularannya lewat mulut maupun feses ya, sedangkan hepatitis B dan C lebih banyak ke parenteral lewat darah. Ini kita lihat. Kalau lewat enterical atau lewat gastrointestinal dia lebih ringan sebenarnya. Pasien akan sembuh sendiri. Beda dengan yang B. Kalau B itu B dan C itu umumnya apa? Karena lewat parenteral. Jadi apa artinya dia lebih banyak dalam tubuh ya. Tapi dia juga ada di cairan vagina atau sperma ada, tetap ada walaupun dos yang kecil. Hanya di sini kronisitasnya akan lebih banyak pada tipe B dan C. Mudah terjadi kronisnya. Kalau A nih, saya sampai sekarang belum ketemu hepatitis A kronis. Dan onset kalau A ini dia lebih cepat, jadi sakitnya bisa 15-50 hari, berkisar 2-3 bulan dia akan membaik sendiri. Keluhannya hampir sama semua ya. Oke. Komplikasi ada, saya pernah dapat 1-2 kasus ya, yang dia jadi fulminan. Jadi hepatitisnya berat sekali, bisa sampai tinggi ya ininya, SGOT, SGPT-nya, bilirubinnya tinggi, pasiennya juga KU-nya tampak jelek, tapi ternyata kemudian dia membaik ya, membaik dan sembuh. Square-nya tidak ada ya, chronic square-nya tidak ada. Oke. Biasanya pemeriksaannya dengan anti HAV, anti hepatitis A virus ya, untuk menilai ada tidaknya virus ini. Ini tadi sudah saya sebut personal kontak, transmisinya itu personal kontak dari air juga bisa ya, makanan bisa, yang suntikan jarang, itu banyak pada B dan ini. C, kalau nah ini distribusinya banyak di Asia, Afrika, Amerika Latin. Ini tadi pemeriksaannya anti HAV atau imunoglobulin M, imunoglobulin G ya. Sedangkan hepatitis B ini yang jadi masalah sekarang karena masalahnya itu maka ada vaksinasi hepatitis B pada bayi ya. Nah, ini penularan lewat seksual atau perinatal. Pemeriksaan medical check up, oh ternyata positif, nggak ada keluhan sama sekali. SGOT, SGPT-nya bagus. Tapi berapa 70%-nya dia bergejala, ada ikterusnya ya. Kalau pencegahan yang paling baik adalah vaksinasi. Vaksinasi terus benar-benar artinya pasangannya juga saling cek ya, ada nggak hepatitis B, dan mungkin yang lain juga, HIV, biar aman, rumah tangganya bisa langgeng, panjang ya. Kalau udah kronis ya, dia harus pakai antivirus ya, lebih dari 6 bulan. Itu kita berikan antivirus. Oke. Ini untuk inkubasinya lebih panjang, bisa sampai 3-4 bulan. Kronik infeksinya 30-90% ya, bisa jadi kronis ya. Terus
Angka kematiannya bila sudah terjadi chronic liver disease bisa 15-25%. Nah, ini beberapa spektrumnya hepatitis B ini kronik persisten, ada yang kronik aktif, yang lebih jelek lagi sirosis dan hepatocellular carcinoma. Nah, ini untuk serologisnya, biasanya kita sebagai pembuka awalnya kita periksa BSAG. Kalau memang sudah lebih berapa bulan, kita boleh periksa antinya ya, anti HBsAg. Terus juga kita periksa ini masa sakitnya. BSAG bisa panjang, lama, apalagi udah kronis. Kalau lebih dari 6 bulan, dah kronik. Biasanya sudah mulai dapat pengobatan. Tapi disarankan HBsAg tidak cukup, harus dengan pemeriksaan HbAg. Terus, oke, distribusi hampir sama Asia sama Afrika. Nah, ini yang paling tinggi pada hepatitis B adalah di darah dan serum maupun eksudat luka. Sedangkan yang rendah itu di urin, feses, keringat ya, lebih sedikit. Transmisi adalah yang paling sering kontak seksual atau transfusi darah ya, atau kontak dari jarum suntik atau infus, jarum infus, hati-hati sekali. Perinatal bisa pada wanita positif ya, hepatitis B-nya. Makanya untuk beberapa wanita ya, wanita dengan hepatitis B positif biasanya diberikan terapi antivirus dulu beberapa saat sebelum partes, kemudian sampai gunanya apa? Supaya pada saat partes si bayi keluar lewat pervaginal, partes normal, dia aman karena tidak ada virus di cairan di rahim ibunya ya. Jadi pemeriksaannya HBsAg positif, kemudian HbAg-nya positif, itu kalau kita periksa HbAg-nya positif, itu indikasi bahwa ini virusnya aktif, bereplikasi, berkembang biak ya. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan HBV DNA untuk melihat berapa jumlah partikel virus yang ada. Itu juga untuk memantau seberapa keberhasilan pengobatan antivirus. Treatmentnya interferon, lamivudin, dan banyak lagi yang lainnya. Ada ribavirin, ada entecavir, macam-macam obat. Interferon paling mahal ya, tapi memang respon rate-nya bagus. 30-40% dia. Ada lagi nih, seandainya ada dalam satu rumah itu ada yang positif, keluarganya juga karena kontak dekat itu sangat bisa ya mempengaruhi anggota keluarga yang jadi gunanya vaksinasi di situ ya. Nah, hepatitis C ini lebih jarang, silent, 80% asimptomatik, lebih panjang lagi dia sampai 180 hari dan rata-rata kronis ya. Nah, ini udah protective antibody respon. Jadi benar-benar respon tubuh kita antibodinya nggak bagus sama sekali ya untuk menghadapi virus hepatitis B, hepatitis C ini. Yang oke. Jadi pemeriksaan bisa kita lihat adalah SGOT-SGPT untuk pemeriksaan kimia darahnya, kemudian pemeriksaan antibodinya CV. Itu aja yang bisa kita nilai untuk untuk diagnosisnya ya. Biasanya juga, nah ini penyebarannya ya, tidak terlalu banyak ya. Di Indonesia juga jarang, lebih jarang. Faktor resiko untuk transmisi juga mirip ya, sama. Tapi paling sering
yang harus hati-hati di hemodialisa ya, karena seringkali ketemu hepatitis B bersamaan dengan hepatitis C. Ketemunya justru waktu HD. Ini pasien harus HD, dicek hepatitisnya, ternyata yang C-nya positif ya. Jadi pemeriksaan antibodinya, anti HCV untuk melihat antibodi ada tidaknya virus hepatitis C. Treatment yang bersama interferon, biasanya mereknya PEG interferon, khusus untuk hepatitis C. Kemudian ada ribavirin boleh diberikan. Yang paling baik adalah pencegahan, ini benar-benar untuk transfusi, di screening betul ya, negatif hepatitis B dan C-nya. Sekarang udah lengkap sampai HIV semua dites ya. Transfusi darah, saya lewatkan hepatitis D karena ini jarang ya. Nah, hepatitis E ini hampir sama dengan A ya, sama persis ya, hanya beda strain aja. Jadi penularannya lewat cairan mulut maupun feses, kontaminasi air makanan ya, sanitasi yang jelek, sama pemeriksaannya. Ini sama juga, dia self-limiting disease, dia akan sembuh sendiri. Pemeriksaan FT, ALP, SGOT-SGPT-nya dilihat ya, kemudian bilirubin juga kalau memang dia kuning. Terapi hampir rata-rata semua ini sama ya, diet rendah, cukup kalori, rendah lemak. Kalau dia terlalu banyak makan lemak karena dia kuning, biasanya mual muntah pasiennya. Kadang-kadang bau minyak aja pasiennya udah nggak mau ya, karena memang penyakitnya sendiri menolak itu. Ada vitamin, kemudian manajemen terapi cairan ya, biasanya cukup kalori ya, tidak boleh kurang makan. Terutama jangan sampai karbohidratnya rendah, karena kan hepatitis itu juga metabolisme karbohidrat sangat berperan ya di situ, sehingga mudah lapar pasiennya. Jadi diberikan cukup karbohidrat juga. Nah, kita pindah ke sirosis. Yang sebelah kiri normal, yang sehat, sebelah kanan sirosis. Berbeda jauh ya. Hanya sayangnya di sini, sirosis ini terjadi karena destruksi dari hepatosit, diikuti dengan fibrosis dan pembentukan noduler, serta adanya restriksi darah maupun cairan empedu ya. Biasanya gejalanya baru timbul setelah 80% kerusakan pada parenkim hati. Ada beberapa tipe sirosis, ada yang postnekrotik, pada hepatitis, ada juga sirosis karena alkohol, ada yang karena biliar, gejalanya yang sign and simptomnya ya, di sini adalah pembesaran hati pada awal, nanti setelah itu malah terjadi fibrosis, hati yang mengecil, kemudian ada kelemahan, anoreksia, terus kemudian ada gejala-gejala portal hipertensi berupa palmar eritem, spidernevi, penektasi pembuluh darah, tes muntah darah karena pecah varises esofagus, kemudian pasiennya bisa ensefalopati ya, ngantuk-ngantuk, bahkan sampai koma. Jadi koma hepatikum. Kemudian juga gangguan fungsi ginjal. Yang terakhir adalah gagal hati ya. Ini gambar asites sama kuningnya. Ini kuningnya terus. Oke. Yang paling bagus untuk melihat diagnosa pasti sebenarnya biopsi ya, tapi ini sudah jarang dilakukan karena traumatik ya. Jadi diambil sedikit sampel jaringan hatinya, dilihat. Sekarang sudah ada
namanya fibroscan ya untuk melihat ini sirosis atau bukan. Fibroscan tuh alat juga sama untuk melihat kekenyalan dari hati. Kalau ada sirosis itu ada levelnya sendiri penilaiannya itu pada alat itu. Kalau sudah sampai pada angka sekian berarti sirosis. Oke. Ini terapinya juga hampir mirip dengan hepatitis kronik ya. Jadi karbonya harus cukup banyak maksudnya. Kemudian rendah garam untuk menekan asitesnya juga. Kemudian terapi cairan hati-hati karena asites bisa tambah berat, ya tambah banyak kalau kita terlalu banyak memberi cairan. Kemudian bedah itu dimungkinkan untuk menurunkan tekanan vena portanya ya, atau portal hipertensinya dengan tips, metode tips. Kemudian yang paling ini adalah donor transplant hati ya, itu yang paling sembuh pasiennya kalau dengan transplant hati. Ini tadi sudah disebut ya. Ya, problem klinis dari pasien sirosis ini umumnya karena portal hipertensinya ya, termasuk pecah. Pasiennya muntah darah, berak hitam hebat ya, sampai HB-nya rendah, kehabisan darah pasiennya karena perdarahan varises esophagus. Jadi ini juga jadi masalah yang pasiennya sampai bolak-balik dirawat. Makasih ya, Jak. Akan tindakan bedah adalah dengan tips transjugular intrahepatik ya. Ini menyambungkan antara vena porta dengan vena jugularis ya. Kalau pasien nanya tadi, bisa nggak dok pas udah sirosis gitu sembuh? Bisa, tapi dengan melakukan transplant hati ya. Cari donor hati sehat dan hati si pasien diganti. Oke. Saya rasa itu aja ya, cukup. Kalau ada yang mau tanyakan. Ya, ada yang mau bertanya? Ketuanya siapa ini? Ini banyak ini nggak ada. Kebetulan, mungkin sudah sangat jelas, dokter. Ya? Mungkin sudah sangat jelas, dokter. Aduh. Jadi, saya rasa cukup ya. Ini. Baik, Nanti dokter, untuk lecture ya, selanjutnya, dokter. Lecture besok boleh, besok. Kalau yang penting anak-anak kos nggak ini. Sekarang ini kan anak-anak kos juga daring ya, jadi masih ada daring yang kejar-kejaran juga mau lecture, hampir tiap hari lecture. Baik, dokter. Mungkin nanti akan saya konfirmasi kembali, dokter, dari hal besoknya. Untuk apa? Pertemuan kecil ya. Oke, itu cukup ya. Lulu ya. Iya, dokter. Ini. Terima kasih banyak, dokter. Iya, Ya. dokter. Sama-sama ya. Saya izin pamit ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dok. Terima kasih, dok.